Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Baik, kita masuk dulu ke pembahasan berita. Ya, ada kabar apa ya hari ini? Kereta cepat butuh investor baru. Erick Thohir, Garuda saja belum kepikiran. Ya, kita ada di Bandung menuju Jakarta dan topik utama yang pertama dibahas barusan adalah kereta cepat Jakarta Bandung KCJB. Dan luar biasa itu ya, berkali-kali mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya dan biayanya pun terus-menerus membengkak. Nah, ketika sekarang ditanya apakah butuh investor baru, ya Erick nampak kebingungan ya. Erick nampak gelagapan. Dia bilang apa tadi, untuk Garuda saja belum kepikiran. Ya kita tahu ya, Garuda juga kan dililit hutang yang cukup besar. Dan apa ya, BUMN mana ya yang sehat gitu, yang nggak punya utang? Kalau sahabat semua tahu gitu, ada BUMN yang sangat sehat, tidak punya utang, tolonglah diinfokan ya. Karena kita juga perlu tahu, masa sih semuanya sakit gitu. Kalau hanya beberapa BUMN yang sakit kan harus diobati. Atau kalau perlu diamputasi gitu ya. Ya ditutup gitu. Sudahlah, tutup aja beberapa BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan untuk negeri ini. Tapi kalau relatif semuanya rusak, waduh, berarti Menteri BUMN ya dong yang harus diganti. Gitu ya. Kelanjutannya gimana itu beritanya ya? Anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang membengkak belum membuat pemerintah mencari investor baru. Saat ini proyek tersebut digarap PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI dan konsorsium China Railway International Ltd. Ya itulah bukti dari gelagapannya cara-cara pemerintahan, tidak bisa melihat, tidak bisa menimbang, tidak bisa memprediksi. Dan itu kan terjadi bukan kali pertama, terus menerus gitu, berulang kali. Sehingga jelas lah ya bahwa apa yang menjadi concern pemerintah nampaknya tidak pada penyelesaian, bukan pada solusi, tapi pada upaya-upaya untuk menutup lubang. Bahkan lubangnya ada yang sudah menjadi jurang. Jadi kalau biasanya gaya-gaya orang-orang yang suka berhutang itu kan gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah kalau ini gali lubang tutup jurang. Kalau gali lubang tutup lubang, yang satu dibuat lubang baru untuk menutup lubang yang lain. Nah ini gali lubang tutup jurang, tercipta lubang baru untuk menutup jurang yang tidak tertutup. Karena kita tahu kalau jurang itu kan dalam sekali, beda dengan sekedar lubang gitu. Terus gimana kelanjutannya? Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah belum menaruh minat menggait investor baru untuk menyelesaikan proyek strategi nasional atau PSN tersebut. Ya, belum berminat atau belum berhasil. Itu kan beda itu. Kalau belum berminat kan positioningnya kita belum butuh gitu. Tapi faktanya KCJB ini mangkrak kan gitu. Ini kita lihat nih, di sebelah kanan saya ini kan sahabat juga bisa lihat sendiri. Ini jalur kereta api cepat Jakarta Bandung yang jaraknya dekat. Kebayang ya logikanya gimana nih? Kereta cepat untuk jarak dekat. Ngapain dibutuhkan kereta cepat kalau hanya untuk jarak dekat? Apalagi sekarang sudah ada jalan tol layang ya di Karawang Timur, Karawang Barat sampai ke Jakarta, itu memangkas waktu yang luar biasa ya. Ini pakai kendaraan biasa atau pakai bis 2 jam 2,5 jam nyampe ini. Sekarang kalau kereta cepat berapa lama gitu? Anggaplah misalkan berapa, setengah jam gitu ya.
Jakarta Bandung setengah jam. Nah masalahnya ujungnya itu Bandungnya itu bukan di kota Bandung, tapi di ujung Bandung, di pinggirannya, bahkan bisa dikatakan sudah tidak lagi termasuk kota Bandung. Dengar-dengar katanya daerah-daerah Ranca Ekek gitulah, itu kan sudah Kabupaten Bandung. Nah dari situ ke kota Bandung itu bisa memakan waktu 1 jam atau lebih. Jadi cepatnya di sebelah mana itu? Ini logika para penguasa kita ini luar biasa nih. Saya sih bingung ya, apakah mereka kalau dianggap tidak bisa berpikir, nggak mungkin juga gitu ya. Tapi kalau disebut mikirnya kok nggak bener ya iya gitu. Kemudian kan kemarin kita dengar juga ya di surat kabar, di media-media mainstream ini yang disalahkannya Rini Sumarno. Ya gitulah, rupanya para pejabat-pejabat kita lebih suka melemparkan kesalahan ke pihak lain. Padahal Andalah yang hari ini sedang menjabat, Andalah yang harus bertanggung jawab. Kok main lempar-lempar tanggung jawab sekarang? Kan luar biasa ya. Ini jelas tingkah pola para penguasa hari ini tidak layak dijadikan panutan oleh anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda kita akan meneruskan perjuangan kalau yang memberikan contohnya sekarang lebih banyak contoh yang nggak bagus gitu, contoh yang tidak layak ditiru. Kan begitu ya. Baik, boleh lanjut ya. Kalau ditanya apakah kereta cepat ada investor, ya sama, Garuda saja belum kepikiran, ungkap Erik saat ditemui wartawan Kamis 4 Agustus 2022 kemarin. Ya baru kemarin ya, Erick Thohir tidak menyiapkan jawaban yang bisa menenangkan rakyat. Ya, apa kaitannya dengan rakyat? Jelas, pembangunan itu akhirnya kan menggunakan APBN juga. APBN uang siapa? Uang negara. Uang negara itu uang siapa? Ya uang rakyat, dari pajak kita. Kita beli bensin tuh kan kena pajak katanya ya. Kita ke Indomaret tuh harga sudah include pajak itu 10%, 12%. Kita mau ngapain, bayar apapun itu ada pajaknya. Dan uang pajak itu masuk ke negara, dan salah satunya itu tadi dipakailah untuk proyek-proyek ambisius, untuk proyek-proyek prestisius yang sebenarnya tidak diperlukan karena jarak Bandung Jakarta itu dekat. Ya, oke, lanjut. Pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung cenderung melambat sejak mulai di Bandung pada 2016 hingga Oktober 2021. Pembangunan KCJB mencapai 80% dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2023 mendatang. Ya, lebih cepat lebih baik kalau kata JK ya. Tapi kalau banyak masalah dalam prosesnya, saya sih ini akan mundur lagi dan mundur lagi. Mungkin Pak Jokowi tidak bisa menikmati nih sampai ujung jabatannya. Ini kan terus melibatkan utang-utang baru. Ini yang mengerikan. Saya nggak tahu nanti pendapatan dari kereta itu sendiri menutup nggak sih gitu. Siapa sih yang mau naik kereta cepat itu gitu? Paling juga 1-2 yang memang rumahnya deket-deket di Ranca Ekek, yang kerjanya di Jakarta, yang gajinya 30 juta ke atas. Kan gitu ya. Kalau yang gajinya 3 juta, 4 juta mah tuh sayang gitu. Mendingan udah naik bis saja gitu. Oke, lanjut. Perlambatan ini pun diperkirakan akan menambah cost overrun atau pembengkakan biaya di tahun depan. Berdasarkan hasil review BPKP, anggaran KCJB bengkak hingga 1,176 US dollar miliar atau setara 16,8 triliun. Ih, ngeri kali itu. Itu luar biasa ya pembengkakannya. Memang jadi ya begini, karena sudah di pertengahan, bahkan barusan kan dibilang sudah 80%. Maka ini jadi dilematis akhirnya kan, mau tidak mau ujungnya ya dilematis. Mau tidak dilanjutkan, dana sudah keluar sangat banyak. Mau dilanjutkan, ini banyak masalah juga.
bisa juga nggak selesainya entah kapan gitu. Nah, saya kira ini pelajaran penting buat kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Rakyat kita ya, rakyat sebagai rakyat nih, bukan kita sebagai pejabat. Kita sebagai rakyat harus lebih keras lagi mengingatkan mereka, para pejabat, untuk tidak semena-mena mengambil keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan strategis seperti ini tanpa perencanaan yang matang, tanpa pembuktian yang jelas dari rencana-rencana itu, sehingga rakyat tidak lagi menjadi korban-korban berikutnya para penguasa di depan nanti yang akan memanfaatkan jabatannya hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Itu intinya gitu. Jadi kalau kita ngasih tahu gitu, hei pejabat, Anda jangan melakukan ini, lakukanlah ini, kan nanti mereka bisa bilang, hei siapa lu gitu kan, lu punya kemampuan apa, lu punya pengalaman apa. Ya sudah, kalau gitu kita fungsikan partisipasi kita sebagai rakyat untuk terus mengingatkan. Di mana? Di media sosial gitu, di Twitter Anda, di Facebook Anda, di channel YouTube Anda, sampaikan kritik yang keras gitu. Karena yang kita kritik kan kebijakan ya, bukan orang. Kita tidak akan menghina orang. Nanti kena KUHP itu yang baru tuh. Dan memang tidak boleh. Orang itu kan tidak boleh dihina-hina. Yang harus kita kritisi dengan sangat keras adalah kebijakan-kebijakannya. Dari Ocit Vivo tadi jawab, dia dari Majalengka. Oh, Majalengka. Bagaimana tuh kabar bandara di Majalengka? Konon katanya kan mangkrak juga ya. Itu sama juga, mirip nih kayak ini nih, kayak proyek-proyek nasional ambisius lainnya lah ya, yang tidak bermakna. Kalau bandara kan sudah jadi katanya, bahkan skalanya skala internasional. Saya belum pernah lihat ke sana, tapi konon rupanya nggak ada yang pakai di situ. Bahkan ketika bandara yang di Bandung akan ditutup, dipindahkan ke sana, kan jadi lucu juga ya. Kita sekarang nih mau naik pesawat nih dari Bandung ke Jakarta. Dan perkiraan kalau naik pesawat berapa lah, 15 menit, 20 menit kali ya, diterbangnya aja. Nah, kemudian kita mau ke Jakarta, naik pesawatnya ke Majalengka dulu. Bandung Majalengka aja udah 2 jam, 3 jam. Aduh, banyak kelucuan. Bang ini dari Muhammad Ihsan. Cina mau perang sama Taiwan. Cina lagi pusing. Negara pengutang pada nggak mau bayar sama utang. Bayar utang sama Cina katanya. Ya banyak sekali, itu ada lebih, yang pasti lebih dari satu negara ya yang kolaps, yang bangkrut karena terlilit utang pinjol dari Cina. Jadi seperti yang baik lah gitu ya, bantu-bantu, tapi di ininya mencekik. Itu kalau kita ingat di daerah-daerah kita kemarin-kemarin, nggak tahu nih sekarang masih ada atau enggak, banyak bertebaran itu para rentenir ya, seperti yang membantu tapi kemudian pas bayar, waduh luar biasa itu, berkali-kali lipatnya, dan seperti yang tidak akan terbayar gitu, seperti utang Indonesia yang hari ini. Konon dalam sebulan katanya ada kenaikan utang lebih dari 100 triliun. Waduh, kita nggak tahu ini negeri ini mau dibawa kemana oleh para penguasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti
turut ikut bersama kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi hubungi 0812 8268 5683